Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah cara Tuhan menyembuhkan luka batinmu. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita tidak sedang berbicara soal luka di tubuh yang bisa diobati dengan perban atau obat luar seperti betadin. Kita sedang berbicara tentang luka batin, luka di dalam, luka yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa menghancurkan sebuah kehidupan, hubungan, bahkan iman kita. Luka karena ditolak, luka karena dikhianati, luka karena pelecehan, luka karena kegagalan, luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kabar baiknya, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Jehovah Rafa. Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup menyembuhkan, termasuk menyembuhkan luka batin kita. Boleh katakan amin? Mari kita buka Mazmur 147 ayat ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. 5 poin penting yang mau kita bahas. Yang pertama, mengakui luka batin itu ada. Yeremia 6 ayat 14 dikatakan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Banyak orang menutupi luka batin dengan senyum palsu. Mereka seolah-olah bahagia. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan gejolak dan penderitaan. Kita pura-pura kuat. Kita katakan saya baik-baik saja. Padahal hati kita hancur. Nah Bapak Ibu semua, penyembuhan tidak akan pernah terjadi jika luka kita tidak akui. Akuilah di hadapan Allah. Saudara, hanya orang sakit yang perlu diobati. Ketika kita mengakui kepada seorang dokter kita sakit, maka dokter akan memberikan resep atau obat. Nah, kalau kita mengakui kita sakit kepada Tuhan, maka Tuhan juga sama akan menyembuhkan. Amin. Tuhan tidak bekerja atas kepura-puraan. Tuhan bekerja atas keterbukaan dan sebuah kejujuran. Nah, langkah pertama adalah mengaku di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku terluka, aku sakit, aku kecewa, aku dendam, aku tidak kuat lagi. Tuhan, bekerja dan pulihkanlah saya. Aku berserah. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membiarkan Tuhan mengungkapkan akar luka. Kita sama-sama nggak tahu, kadang nggak menyadari akar luka itu dari mana. Ibrani 4 ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Seringkali luka batin muncul dari akar yang tidak disadari. Trauma masa kecil, perkataan-perkataan orang atau tekanan atau perkataan bahkan dari orang tua, pengkhianatan dari pasangan hidup atau orang-orang terdekat. Nah saudara, Tuhan tidak hanya menyentuh permukaan, tapi Tuhan ingin menyentuh, menyembuhkan, mencabut akar luka itu agar saudara sembuh total. Doakan, katakan sama Tuhan, Tuhan bukakan mataku, tunjukkan padaku dari mana luka itu. Aku mau melakukan sebuah pemberesan. Amin. Cara doanya seperti apa saudara? Saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, tolong selidiki hatiku. Amin. Katakan, ya Roh Kudus, tolong selidiki hatiku dan tunjukkan apa yang aku pendam. Aku mau bebas. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Kunci luka batin adalah mengampuni. Jadi kunci sebuah luka batin yang mengalami pemulihan adalah lewat pengampunan. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Boleh katakan amin. Bapak Ibu semua, banyak luka batin yang tidak sembuh-sembuh. Mengapa? Karena belum ada pengampunan. Mengampuni itu bukan untuk kebaikan orang lain. Mengampuni untuk kebaikan diri kita, saudara. Jika kita melepaskan pengampunan, itu tanda kita dewasa, tanda kita kuat, tanda kita diberkati. Amin. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan yang mereka lakukan. Tidak sama sekali. Tapi saudara memberikan kesempatan, melepaskan hak untuk membalas, menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Sehingga orang yang berbuat salah punya kesempatan untuk bertobat. Dan ingat, pengampunan adalah pintu pemulihan. Doakan. Yuk, bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku terluka. Tapi aku tidak mau menjadi hamba Tuhan yang luka. Aku pilih untuk mengampuni. Katakan amin. Amin. Dan yang keempat,
Biarkan firman Tuhan dan hadiratnya membasuh jiwa kamu. Mazmur 119 ayat 50 firman Tuhan berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Wow, ini luar biasa. Saudara, apapun boleh terjadi. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, sebuah ketidaknyamanan, itu tandanya Tuhan sedang bekerja. Tuhan itu bisa bekerja ketika saudara dan saya ada di lembah penderitaan, ada di padang gurun. Itu tandanya saudara akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saudara baik-baik saja, dari mana bisa tahu Tuhan itu baik? Bagaimana caranya Tuhan bisa bekerja? Saudara saja tanpa Tuhan udah merasa baik. Tapi kalau saudara merasakan ada kesulitan, tantangan, penderitaan di padang gurun, lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah umat Israel pada waktu mereka di padang gurun. Wah, luar biasa. Amin. Yesaya 61 ayat pertama firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Amin. Nah, luka batin tidak bisa diobati dengan motivasi duniawi. Hanya hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang bisa menjangkau bagian terdalam dari hati kita. Setiap hari datanglah kepada Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, perenungan, dan bahkan lakukan firman Tuhan itu. Lalu naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Doa yang penuh dengan air mata, penuh dengan kesungguhan hati, bukan doa yang sekedar rutinitas. Amin. Nah, yang kelima adalah bersedia diproses dan dipulihkan secara bertahap. Bapak Ibu, orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mau diubahkan. Bagaimana caranya? Ya diproses. Pengkhotbah 3:11 firman Tuhan berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jelas pengkhotbah mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi penyembuhan luka batin bukan instan. Seperti masak mie instan, mie Indomie. Tapi proses rohani yang indah, proses yang berkelanjutan. Amin. Kadang Tuhan menyembuhkan seketika, tapi kadang Tuhan lakukan setahap demi setahap agar kita benar-benar mengalami pemulihan yang sejati. Pesan Tuhan hari ini adalah jangan pernah menyerah. Terus datang kepada Tuhan suatu hari nanti. Pastikan luka itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang bisa saudara ceritakan kepada banyak orang yang mengalami yang sama dengan saudara. Dan saudara, bila saudara dipakai Tuhan untuk memulihkan dan mementori dan membawa mereka untuk terus hidup bersama dengan Kristus. Amin. Nah, sebagai penutup kita akan lihat tentang luka menjadi saksi kasih Tuhan. 2 Korintus 1:4 firman Tuhan berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, luka batin yang disembuhkan oleh Tuhan akan menjadi alat untuk menghibur orang lain. Hidup kamu akan menjadi saksi kasih Tuhan. Karena saudara mengalaminya. Saudara bisa ceritakan apa yang saudara alami. Orang yang akan berkata, kalau Tuhan bisa pulihkan dia, Tuhan juga pasti bisa pulihkan aku. Amin. Ingat dan catat baik-baik ya. Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwamu, tapi Tuhan juga ingin menyembuhkan batinmu. Jangan simpan luka itu sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih dalam dari luka yang paling dalam yang kamu miliki. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti dipulihkan dan kamu pasti diberkati. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana Engkau menyembuhkan luka batin kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Kami akui kalau kami punya luka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari beracaralah, berkaryalah Roh Kudus lewat setiap anak-anak-Mu yang Tuhan saat ini mengikuti khotbah minggu secara online ini. Tuhan pulihkan mereka, bangkitkan mereka, pakai mereka untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Walaupun jiwa mereka pernah hancur, pikiran pernah kacau, perasaan pernah terluka, tapi mereka memilih untuk mengampuni. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Mujizat Tuhan masih ada. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.